Masih seputar tema obesitas sedunia, yaitu Let's Talk About Obesity, untuk mengubah perspektif. Untuk bagian kedua ini, saya akan membahas perspektif yang lain tentang obesitas yang perlu dibenahi, yaitu obesitas adalah keturunan. Ya. Jadi saya gemuk karena faktor keturunan. Kakek nenek saya gemuk, bapak ibu saya juga gemuk. Kan itu wajar kalau saya gemuk. Atau faktor bawaan. Saya dulu lahir dengan berat badan lebih soalnya. Jadi saya termasuk bayi yang gemuk. Karena itu wajar kan kalau sekarang juga gemuk. Benarkah demikian? Faktor yang menyebabkan obesitas itu multifaktorial, banyak sekali. Dan genetik, baik yang turunan ataupun bawaan, kongenital, itu hanya menyumbang 3-5% saja. Jadi ada 95% faktor yang lain yang menyebabkan obesitas. Antara lain faktor pola hidup yang sedentary, inaktif, tidak banyak bergerak. Seperti zaman now, ya, zaman sekarang ini. Kemudian pola makan yang salah, baik secara frekuensi yang sering ataupun menunya yang salah. Berlebih jadinya. Kemudian faktor yang lain adalah faktor kurang tidur, juga bisa menyebabkan obesitas. Faktor stres, faktor sosial, ya. Itu antara lain yang menyebabkan obesitas multifaktorial. Dan genetik atau keturunan itu hanya menyumbang 3-5% saja. Jadi obesitas itu adalah suatu kondisi yang dapat dimodifikasi dan dapat dicegah. Supaya tidak terjadi obesitas. Kalau toh sudah terjadi, maka bisa diperbaiki. Jadi bukan satu hal yang takdir, ya. Saya ditakdirkan demikian, tidak demikian. Menurut saya, kalau memang dipaksakan ada faktor keturunan, adalah yang diturunkan adalah pola makan dan pola hidupnya. Bila Anda sebagai orang tua, hidupnya adalah pola makannya salah, dan juga sedentary, tidak bergerak aktif, maka kemungkinan besar anak-anak Anda juga akan menirunya. Atau kondisi sekarang Anda bisa melihat bapak ibu Anda apakah aktif olahraga ataukah tidak, ya, inaktif atau sedentary, hidup yang enak sekarang ini, ya. Ataupun pola makannya sering ngemil dan sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu, ya. Dari pola makan sendiri diturunkan dan kemudian dimodifikasi sehingga lebih parah jadinya. Seperti kata peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih parah jadinya ketika mencontohnya. Ya, kita bahas dulu lah dari sisi makanan. Ketika orang tua kita makan 3 kali sehari, maka kita pun menirunya juga 3 kali sehari. Tetapi sekarang ini ditambah di antara pola makannya, di antara makan utamanya ada makanan snack tambahan. Bisa sampai 6 kali jadinya kita makan itu, bahkan 7 kali. Sebentar, apa buktinya kalau sampai 7 kali itu? Oke, kita bahas. Pagi, sarapan. Kemudian jam 9, jam 10 merasa lapar lagi. Tapi kan rasa kok tadi habis makan 1 piring penuh, tapi masa makan lagi, ya. Maka yang dilakukan adalah coffee break, snack, ya. Dan snack sekarang meskipun jumlahnya kecil, tapi kalorinya, rasa manisnya, ya, di total kalorinya itu sama dengan sarapan atau sama dengan makan utamanya. Jam 9, jam 10 snack. Kemudian jam 12, jam 1 makan siang. Jam 3 sampai setengah 4 coffee break lagi. Kemudian jam 6, jam 7 ketika pulang kerja di rumah makan. Lalu sambil berbaring mau tidur, nonton TV atau nonton gadgetnya masing-masing, makan cemilan.
Dan bagi Anda yang mungkin ada pekerjaan sampai malam karena lembur, maka biasanya didampingi cemilan juga, snack juga kan? Atau Anda yang hobi begadang karena main game ataupun nonton bola, tentu saja biasanya lapar di malam hari, makan lagi, ya. Bisa nasi goreng, bisa mie goreng. Jadi total makannya adalah 6-7 kali. Betul kan? Ya. Pada umumnya seperti itu. Kemudian aktivitasnya. Oke, aktivitas menyiapkan makanan di pagi hari contohnya itu sudah ada perbedaan. Tetap ditiru juga menyiapkan makanan atau sarapan di pagi hari. Ya. Apakah sarapan itu penting? Saya sudah buat tayangannya. Silakan simak di sana ya. Oke, kita bahas pada aktivitas pagi hari yaitu sarapan. Menyiapkan sarapan. Kalau orang dulu menyiapkan sarapan dengan cara mencuci berasnya, dengan cara menimba air, ya. Mengeluarkan energi dulu. Kalau tidak punya sumur, maka harus ke sumur tetangganya atau sumur yang lebih jauh lagi. Harus mengangkat timbanya itu untuk mencuci beras, ya. Kalau sekarang tinggal buka keran, cuci sebentar, tidak ada energi yang lebih yang harus dikeluarkan. Kemudian ketika menanak nasinya, harus menyediakan kayu bakar. Dengan susah payah harus membelah kayu bakar itu sebagai bahan untuk pembakaran. Energi lagi. Yeah. Manusia zaman sekarang tinggal tekan tombol saja, magic chair, ya. Atau maaf kalau itu merek ya. Jadi tinggal tekan saja. Kemudian lamanya menunggu. Kalau yang lama dulu bisa 1-1,5 jam untuk menanti nasi itu siap sebagai hidangan sarapan sambil menyiapkan lauknya. Ataupun sambil menunggu itu, biasanya orang dulu, kakek nenek itu menyapu halaman atau membersihkan halaman. Dan halaman mereka sangat luas. Aktivitas fisik sampai bisa berkeringat. Pagi hari tidak terasa dingin karena aktivitas fisik itu. Sedangkan kita zaman sekarang sambil menunggu magic chair-nya mati, nasinya matang, ngemil dulu dengan kue-kue dan juga teh manis ataupun kopi 3-in-1. Sumber energi, kalau dihitung itu jangan-jangan bisa sama dengan jumlah sarapannya nantinya. Nah, ketika makan sarapan, maka sarapan itu jadi sarapan yang kedua padahal karena sudah makan duluan tadi pagi dengan roti dan snack tadi, ya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya obesitas saat ini. Mungkin dulu dengan sarapan begitu sudah obesitas, maka sekarang menjadi obesitas lagi. Ya. Lebih berat lagi obesitasnya, lebih cepat terjadinya obesitas. Kalau dulu terjadi obesitas, mungkin usia-usia 50, ya kan? Atau paling muda 45, tapi sekarang anak-anak muda, mahasiswa, bahkan masih sekolah dasar pun sudah terjadi obesitas. Inilah yang menjelaskan bahwa faktor keturunan adalah yang diturunkan adalah pola hidup dan pola makan dengan modifikasi. Orang dulu meskipun relatif tidak banyak bergerak mungkin, tapi dibandingkan dengan kondisi sekarang ini makin tidak bergerak orang-orangnya. Untuk mencari makan cukup dengan jari jemari kan, dengan gadget Anda. Mudah sekali. Untuk belanja, tinggal tekan saja, barang diantar. Jadi, tidak perlu banyak bergerak mengeluarkan energi. Sedangkan energi yang masuk jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Wajar kan kalau terjadi obesitas. Jadi, bukan faktor keturunan karena genetiknya, tetapi karena pola hidup dan pola makan yang diturunkan dan dimodifikasi. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tambah parah jadinya. Demikian penjelasan bahwa obesitas bukan faktor keturunan.
Semoga ini bisa menambah wawasan Anda, membuka mindset Anda, dan mengubah mindset Anda tentang obesitas. Obesitas bisa dimodifikasi, bisa diubah menjadi sehat kembali, tidak menjadi obesitas kembali, dan obesitas bisa dicegah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini. Bila bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang Anda yang belum subscribe untuk channel ini. Sampai jumpa pada tema berikutnya, tetap mengenai obesitas.